Pernah kepikiran nggak gimana caranya kantor pajak bisa tahu soal keuangan kita? Nah, baru-baru ini aturan mainnya dirombak total. Hari ini kita bakal kupas tuntas pembaruan besar ini dan apa dampaknya buat Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih pemerintah butuh banget data kita? Terus kita kenalan sama aturan barunya. Kita lihat apa saja perubahan penting di dalamnya, seberapa luas sih jaring pengumpulan datanya, dan yang terpenting, apa efeknya buat kita semua. Yuk, kita mulai. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat dari akarnya, kenapa sih pemerintah perlu data-data ini? Jadi gini, ini semua intinya tuh cuma satu, membangun sistem pajak yang adil dan efektif. Dan untuk bisa adil, pemerintah harus punya gambaran yang utuh yang lengkap soal kondisi ekonomi negara. Tanpa data yang solid ya, mustahil bisa memastikan semua orang bayar pajak sesuai porsinya. Aturan yang lama dari tahun 2017 itu bisa dibilang banyak bolongnya. Kepastian hukumnya abu-abu, aturannya kurang memadai, dan yang paling krusial, nggak ada mekanisme jelas kalau data yang masuk ternyata nggak lengkap. Intinya, belum cukup buat bikin gambaran yang utuh tadi. Nah, pembaruan ini hadir buat menambal semua celah itu. Dan tambalan itu datang dalam wujud buku aturan main yang baru dan resmi dari Kementerian Keuangan. Jadi ini bukan aturan yang 100% baru ya. Anggap aja ini semacam versi 2.0. Aturannya diupdate, prosedurnya diperjelas, cakupan datanya diperluas, dan yang pasti, ini ngasih senjata baru yang lebih canggih buat Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja. Nah, ini bagian yang seru. Apa sih yang benar-benar baru di aturan ini? Yuk kita bedah 3 perubahan utamanya. Prosesnya sekarang jadi lebih rapi dengan 3 langkah ini. Pertama, ada kewajiban lapor balik. Jadi, institusi yang kasih data bakal tahu datanya dipakai buat apa. Lebih transparan kan? Kedua, kalau data yang diterima kurang, DJP bisa minta tambahan secara resmi. Dan ketiga, biar kerjanya lebih lincah, ada delegasi wewenang. Jadi, lebih transparan, lebih akurat, dan lebih efisien. Oke, sekarang kita masuk ke jantung peraturannya. Seberapa besar sih sebenarnya jaringan pengumpulan data ini? Jawabannya, besar sekali. Jadi, siapa saja yang wajib lapor? Wah, daftarnya panjang. Ada 98 jenis instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, atau yang disingkat ILAP, yang sekarang wajib setor data ke kantor pajak. Jaringnya ini benar-benar dilempar sangat luas. Tujuannya apa? Simple, untuk menyusun kepingan-kepingan puzzle keuangan kita semua, baik itu individu maupun perusahaan, supaya profilnya kelihatan lengkap dan utuh. Dan lihat deh betapa beragamnya data yang diminta. Ini bukan cuma soal data rekening bank loh. Kita bicara soal data siapa pemilik perusahaan dari Kemenkumham, data transaksi jual beli rumah dari Pemda, total transaksi kartu kredit tahunan di sebuah toko, sampai data penjualan mobil per model dari Gaikindo. Hampir setiap jejak ekonomi kita bisa terlacak. Lantas, dengan jaring data seluas ini, apa artinya semua ini buat kita, buat bisnis kita, dan buat negara secara umum? Jadi ini seperti 2 sisi mata uang. Di satu sisi, sistem pajak kita jadi lebih pintar. Dengan gambaran yang lebih lengkap, makin sulit untuk sembunyi-sembunyi, yang artinya kepatuhan bisa meningkat dan pendapatan negara untuk kita semua juga bisa naik. Tapi, di sisi lain, ini juga berarti pengawasan pemerintah terhadap kehidupan finansial kita jadi jauh lebih dalam. Peraturan ini sendiri memandangnya sebagai sebuah gotong royong. Partisipasi semua pihak dalam memberikan data ini dianggap krusial untuk kemandirian dan pembangunan negara. Hal ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Seiring teknologi membuat sistem jadi super efisien, di mana kita harus menarik garis antara efisiensi dan hak kita atas privasi. Terima kasih sudah menyimak.